seseorang itu dia melafazkan dua huruf misalnya yang tidak ada makna, maka dengan sengaja ia membatalkan solatnya. Ataupun dia melafazkan satu huruf yang ada makna seperti perkataan qi, perkataan li, perkataan fi, maka batal solatnya kalau sekiranya dia melakukannya dengan sengaja. Kalau sekiranya dia tidak sengaja, maka dimaafkan sehingga kepada 6 perkataan. Kalau sekiranya dia dalam keadaan misalan dalam ada keuzuran ataupun dia tidak sengaja. Begitu juga dengan berkenaan dengan berdehem. Seseorang itu apabila berdehem dalam solat, maka kalau dia melakukannya dengan sengaja, maka ia membatalkan solat. Berkenaan dengan bacaan Al-Quranul Karim dan juga zikir, ia tidak membatalkan solat. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia baca Al-Quranul Karim dalam solat, kalau sekiranya dia maksudkan bacaan itu untuk mengingatkan orang lain misalnya di luar solat, maka kita kena lihat, kalau sekiranya dia membaca itu hanya setakat mengingatkan orang lain, maka batal solatnya. Tapi kalau sekiranya dia membacanya dalam keadaan dia juga niat untuk membaca Al-Quranul Karim, maka ini tidak membatalkan solatnya. Yang membatalkan solatnya adalah kalau sekiranya dia hanya senya niat untuk orang lain. Misalan ada orang nak masuk rumah misalan, maka dia mengatakan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kamu dalam keadaan selamat dan aman. Dan dia maksudkan kepada orang itu di luar solat, maka ini batal solatnya. Tapi kalau dia niat bacaan Al-Quranul Karim, maka ia tidak membatalkan solat. Ataupun dia niat bacaan Al-Quran bersama niat untuk mengingatkan orang itu, maka ia tidak membatalkan solat. Ini daripada perkara kita mengatakan pada kali yang lepas. Dan berkenaan dengan makmum nak menegur imam yang baca salah dalam solat, maka dengan dia mengatakan subhanallah. Dan bagi wanita dengan tepukan, dengan menggunakan telapak bahagian tangan kanan ditepuk ke atas tangan kiri. Baik. Jadi hari ini pengajian kita akan bermula di sini. Perkara ini yang kedua. Maka penulis ini mengatakan wa tabtulu salatu biwusuli ainin wa in qallat ila jawfihi amdan. Daripada perkara ini yang membatalkan salat adalah apabila sesuatu benda sampai kepada rongga yang terbuka. Sesuatu perkara sampai kepada rongga yang terbuka. Ini dalam bab puasa misalnya kita membicarakan berkenaan dengan rongga yang terbuka. Jadi rongga yang terbuka adalah hidung, begitu juga dengan mulut, begitu juga dengan telinga dan juga kemaluan. Maksudnya di sini kalau sekiranya seorang itu makan dalam solat misalnya, dia sedang berada dalam solat dan dia menelan makanan yang ada di mulut misalnya, maka ini kita mengatakan walaupun sedikit membatalkan salatnya. Maka kita dalam ilmu fiqh kita ada kaedah, apa yang membatalkan puasa membatalkan salat. Makanan dan minuman membatalkan salat kita. Kalau sekiranya dia melakukan dengan sengaja, ataupun dia dalam keadaan tidak sengaja, maksudnya dalam keadaan dia lalai akan perkara ini, ataupun dia tidak mengetahui tentang pengharamannya misalnya, maka ini kita mengatakan tetap batal solatnya kalau sekiranya makanan yang dimakan itu adalah makanan yang banyak. Tapi kalau sekiranya sikit dimaafkan. Kalau sekiranya makanan itu sikit dimaafkan. Sekali lagi berkenaan dengan makanan, kalau dia makan yang banyak, maka batal salatnya. Tak kira sama ada kita mengatakan dia sengaja ke dia tidak sengaja ke, dia tak mengatakan saya tidak mengetahui, batal salatnya. Kalau dia makan banyak misalnya. Dan banyak balik kepada uruf. Apa yang kita mengatakan banyak? Kalau sekiranya misalnya ada makanan yang terlalu kecil yang tidak dapat dibezakan, misalnya dia sudah bercampur dengan air ludah, maka ini kita mengatakan dimaafkan. Tapi kalau sekiranya dia merupakan daging misalnya ataupun nasi, ini adalah makanan yang banyak, maka ia membatalkan salat.
Wa tabtulu salatu bi ziyadati rukunin fi'li. Daripada perkara yang membatalkan salat adalah yakni dengan kita menambahkan rukun fi'il. Seperti melakukan rukuk dengan sengaja. Yakni dia dah melakukan rukuk, dia melakukan rukuk sekali lagi, maka batal salatnya. Yakni menambah rukun fi'li membatalkan salat. Ini kalau dia melakukan dengan sengaja. Tapi kalau dia tidak melakukan dengan sengaja, maka disunatkan baginya melakukan sujud sahwi. Wala biqauliyin amdan, tetapi rukun qauli tidak membatalkan salat. Yakni kalau dia mendatangkan rukun qauli lebih daripada satu kali, ia tidak membatalkan salat. Kata qira'il Fatihah, seperti orang yang membaca Fatihah lebih daripada sekali. Seorang yang dia membaca Fatihah lebih daripada sekali. Dia dah baca Fatihah, lepas itu dia baca Fatihah yang ini sekali, dia baca Fatihah sekali lagi, maka ini tidak membatalkan salat. Walaupun ada ulama mengatakan batal ini salatnya apabila yakni dia mengulang ini rukun, sama yakni seperti apa kita mengatakan rukun fi'li. Tetapi di sini penulis ini cenderung yakni kepada pendapat yakni ia tidak membatalkan salat kalau dia mengulangi yakni Fatihah ataupun dia mengulangi tasyahud. Tasyahud ini semua rukun qauli, ataupun yakni membaca keduanya bukan pada tempatnya. Misalnya yakni dia baca Al-Fatihah bila dia sedang rukuk misalnya, ataupun dia baca tasyahud bila dia sedang qiyam. Ini tidak membatalkan salat, tetapi disunatkan dia melakukan sujud sahwi. Nanti insya-Allah bila kita masuk bab ini sujud sahwi, kita akan lihat perkara-perkara ini semua bersangkut paut dengan melakukan sujud sahwi, walaupun ia tidak membatalkan salat. Wa tabtulu salatu bi ziyadati fi'lin. Salat ini batal dengan kita melakukan satu perbuatan. Yakni melakukan satu perbuatan, yakni menambahkan yakni satu perbuatan walau sahwan, walaupun yakni kita melakukan perbuatan yang tersebut dalam keadaan yang ini tidak sengaja. Min ghairi jinsi salati in kasura mutawalian. Kalau sekiranya perbuatan itu bukan daripada jenis yang salat, kalau dan ia merupakan perbuatan yang banyak dan berterusan. Baik, di sini ada beberapa perkara kita kena faham ya. Dalam pengajian kitab Fathul Mu'in, saya telah menerangkan perkara ini dengan terperinci. Cuma secara ringkas ya, bila penulis tadi mengatakan misalan perbuatan yang lebih bukan daripada jenis solat, apa maksudnya ini perbuatan yang bukan daripada jenis solat dan perbuatan daripada jenis solat? Yani misalan kalau kita melakukan takbir dan kita mengangkat kedua tangan kita, misalan kita mengangkat kedua tangan kita, ini perbuatan daripada jenis solat, maka kita tak kira perbuatan ini. Kita tidak mengatakan kalau sekiranya kita mengangkat tangan misalan lepas itu kita melakukan begini, maka dia adalah perbuatan yang banyak. Ini kita mengatakan tidak dikira. Apa sebabnya tidak dikira? Sebab dia daripada jenis salat. Daripada jenis salat. Begitu juga bila kita nak turun melakukan rukuk, bila kita bangun untuk i'tidal, bila kita nak melakukan sujud, kita bergerak dalam salat. Tetapi ini adalah gerakan yang daripada jenis salat, maka kita tidak mengambil i'tibar akan bilangannya. Yakni kita tidak mengambil i'tibar akan bilangannya disebabkan dia daripada jenis salat. Tetapi perkara yang membatalkan salat adalah perbuatan yang bukan daripada jenis salat. Perbuatan yang bukan dalam jenis salat. Misalan seorang ini berjalan dalam salat misalan. Dia berjalan di dalam salat. Dia nak menutup saf misalan di depannya. Maka dia pun berjalan dalam salat. Ini bukan daripada jenis salat. Saya berjalan ini bukan daripada perbuatan salat. Maka kalau sekiranya dia melakukannya dengan langkah yang banyak, iaitu 3 kali berturut-turut, maka batal salatnya. Ini yang penulis ini mengatakan, dia masih berturut-turut. Kasalasi khatawatin aw darbatin mutawaliyat. Yani dia melakukan langkah ataupun pukulan yang berterusan. Ini dengan menggunakan tangan misalnya ataupun menggunakan kaki. Ini khatawat ini adalah langkah dengan menggunakan kaki. Darbah adalah pukulan yang digunakan dengan tangan. Sebab tangan kita ini kita mengangkat tangan kita satu kali, ini dikirakan satu kali pergerakan. Jadi kalau dia buat berkali-kali begini, batal salatnya. Begitu juga bila dia berjalan misalan 1 2 3, batal salatnya. Kalau sekiranya dia berterusan begitu 1 2
Langkah 1, 2, 3 batalkan salat. Batal ini salat ni, sebab ini ada dikirakan ini sebagai berterusan, perbuatan yang berterusan. Tapi kalau dia buat ini misalnya 1, 2 dia berhenti, maka ini tidak membatalkan salat. Dan dia memisahkan dua langkah ini dengan langkah yang ketiga ini dengan kadar yang panjang, yakni lebih daripada tumakninah ini sebagai misal, maka ia kembali kepada kosong. Jadi kita tidak menganggap dia melakukan perbuatan ini yang banyak, sebab dia bukan berterusan. Jadi kita memotong ini berterusan ini dengan kita berhenti. Jadi kalau sekiranya seorang itu dia nak jalan ini ke depan ini misalan, maka dia 1, 2 berhenti. Selepas itu baru dia jalan lagi 1, 2, maka ini dikirakan ini sebagai pergerakan yang sedikit. Dia tidak sampai ini kepada 3 pergerakan ini yang berturut-turut, maka ia tidak membatalkan salat. La in qalla ka khutbatain, yang penulis ini mengatakan kalau dia kurang daripada 3 pergerakan seperti dua kali langkah, maka ia tidak membatalkan salat. Au kasura wa tafarraqa bihaitsu yu'addu tsani munqati'an 'anil awwal, ataupun dia melakukan misalnya perbuatan yang banyak tetapi dia putus-putus. Putus-putus ini maksudnya dia berhenti. Maka ini kita mengatakan bukan yang ini gerakan yang ini gerakan yang ini yang banyak. Jadi dia penulis ini mengatakan dia memecahkan tafarraqa ini bihaitsu yu'addu tsani munqati'an 'anil awwal. Dia bergerak ini dengan 2 gerakan. Satu, lepas itu dia berhenti misalnya. Lepas tu baru 2. Maka ini dikirakan 1 gerakan, sebab bila yang ini dia memutuskannya dengan dia berhenti, maka dia tidak dikirakan ini sebagai bersambung ini dengan gerakan ini sebelumnya. Fa in fahusha ka wasbatin batalat. Tapi kalau sekiranya penulis mengatakan dia melakukan perbuatan yang sangat besar ini misalan, seperti dia melompat ini misalan, maka batal salatnya. Dan selepas itu dia mengatakan wala taduruhu harakatun khafifah, yakni pergerakan yang kecil tidak membatalkan salat, seperti pergerakan jari kita. Ini dikirakan sebagai anggota badan yang kecil. Jadi kita membezakan di antara anggota badan yang kecil dengan anggota badan yang besar. Badan yang besar ini seperti tangan kita begini. Ini adalah anggota badan yang besar. Tapi kalau jari kita, ini adalah anggota badan ini yang kecil. Kalau sekiranya seorang itu garuk misalan begini, ini tidak membatalkan salat walaupun dia melakukan 10 kali, sebab dia adalah anggota badan yang kecil. Jadi dia mengatakan kahakkin bi asabi'ihi, seperti yang ini digaruk yang ini dengan asabi'i, dengan yang ini jari-jarinya, sebab ini adalah daripada gerakan yang kecil, maka tidak ada masalah. Wa ka idarati musabbihatin fi yadihi, ataupun yang ini dia yakni menggunakan tasbih yang ini di tangan kanan ini misalan. Dia hanya menggerakkan menggerakkan ini jarinya. Wala sukutun tawilun, begitu juga yang ni berdiam diri dengan lama dalam salat tidak membatalkan salat. Misalnya satu orang masuk ke dalam salat lepas itu dia berdiam, walaupun kita mengatakan makruh ini perbuatan ini, tetapi ia tidak membatalkan salat. Wa isyaratun mufhima min akhras, dan begitu juga orang ini yang bisu kalau memberikan isyarah, maka ia tidak membatalkan salat kalau sekiranya dia memberikan isyarah ini kepada yakni orang lain, maka ia tidak dikirakan sebagai perkara yang membatalkan salat. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini pada hari ini, dan pada pengajian yang seterusnya kita akan masuk kepada perkara-perkara yang makruh ini dalam salat. Jadi alhamdulillah kita dah habis dah membicarakan tentang perkara-perkara ini yang membatalkan salat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.